والشمس وضحاها. Pak Nurdin, ada waktu gak? Alhamdulillah sekarang lagi santai, bahkan Iki jangan segan-segan siang malam silakan. Emang ada apa gitu? Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menanyakan kepada Pak Nurdin seputar G30 SPKI. Nah, menurut pendapat Pak Nurdin, peristiwa itu seperti apa Pak? Iya, baik, akan Pak Nurdin jawab. Itu sebetulnya kejadian yang kelam. Itu banyak ulama kita yang dibunuh, banyak santri yang dibunuh, banyak pahlawan Indonesia yang dibunuh. Artinya itu adalah masa yang kelam dan semoga tidak terulang kembali. Nah, di situ sebetulnya banyak yang harus diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, apalagi anak-anak di pesantren, di sekolah, sehingga mereka itu tahu akan sejarah yang kelam dan tahu apa sih sebetulnya di dalamnya, sehingga semuanya tahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga orang bisa mengambil kesimpulan yang benar gitu. Nah, kalau setahu Pak Nurdin ini ya, seperti apa sih awal mulanya terbentuknya G30 SPKI itu? Sebetulnya ini kalau kita berbicara tentang G30 SPKI ini berarti hubungannya dengan politik. Kalau dalam Islam itu ada siasah. Makanya dalam Islam itu ada fiqhus siasah, ada politik Islam gitu. Tetapi ini karena G30 SPKI artinya ini hubungannya dengan politik, tentunya ini ada hubungannya dengan luar negeri. Manudin nggak bisa katakan, namun kejadian seperti ini jangan sampai terulang kembali. Nah itu, jadi negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak menerima paham komunis gitu. Artinya komunis tidak bisa disatukan dengan agama gitu. Karena memang komunis itu bertentangan dengan Pancasila, sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Kata dosen atau kata guru Pak Nurdin itu kan membacanya bukan esa tapi esa, bertentangan dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini karena berbicara politik, nah tentunya bagaimanapun caranya, apapun caranya, tentunya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus tetap berdiri, harus tetap jaya. Makanya kita itu harus berterima kasih kepada ABRI. Dulu kan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sekarang berubah nama menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Bahkan di dalamnya itu ada yang luar biasa. Kita belum tentu mampu dan bisa latihan seperti Kopassus diantaranya. Alhamdulillah. Makanya kita berterima kasih kepada ulama, kepada saudara kita santri-santri, terhadap TNI, bahkan Polri dan pihak-pihak terkait yang mendukung terhadap berdirinya atau kuatnya sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya begini, Ki. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak murah, ini mahal, dibayar dengan nyawa, dengan pemikiran, dengan harta, materi, finansial dan lain sebagainya. Artinya kita sebagai santri, sebagai anak siswa, sebagai masyarakat yang baik, kita harus bisa melanjutkan perjuangan pendahulu kita, melanjutkan perjuangan pahlawan kita. Itu. Jadi dalam berbagai sisi dan segi. Nah ini karena tadi berbicara politik, dalam berbagai segi dan sisi, bagaimana semua orang bisa mempertahankan dan melanjutkan cita-cita perjuangan pahlawan kita dalam membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. Barangkali seperti itu. Oh iya, nah yang ingin saya tanyakan selanjutnya ini Pak, kan G30 SPKI itu dimulai dari zaman Pak Soeharto ya, kalau nggak salah. Itu dari tahun 1948 di Madiun, bukan? Ya, terus gimana? Oh iya.
kalau misalkan kita ingin melihat atau ingin flashback atau mengenal tentang peristiwa ini, apakah sudah tertera di jejaring media sosial? Oke, baik. Gini Ki ya. Tentunya kita di samping memang sekarang itu orang sudah digital. Orang itu sekarang sudah digital. Artinya santri juga, anak siswa juga harus digital sekarang. Kita masuk ke YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Kita untuk dakwah di samping cari nafkah silakan saja. Tetapi di samping itu kita baca buku-buku atau sumber-sumber yang terpercaya. Artinya yang bisa dipertanggungjawabkan, diperkuat, diperjelas, dibantu dari media sosial. Gitu. Insya Allah, bahkan paling yakin kalau kita membaca buku yang bisa dipertanggungjawabkan, kita bertanya kepada ahli, kita bertanya kepada pahlawan, maksudnya yang sudah senior, yang sudah veteran, tapi benar-benar dia atau beliau tahu akan sejarah dulu, bahkan dilihat di media sosial, silakan. Itu bisa menjadi keilmuan untuk kita, dan kita bisa menyimpulkan, oh ternyata komunisme itu tidak bisa diterima, khususnya di Indonesia. Oh, ateis itu tidak bertuhan, tidak bisa diterima, karena tidak mungkin ada makhluk, ada dunia, ada akhirat dan sebagainya kalau tidak ada Tuhan. Akal sehat tidak akan mengerti, tidak akan menerima kalau tidak ada Tuhan. Nah itu, jadi kita bertanya kepada ahli, baik di bidang agama, di bidang kenegaraan, membaca buku, tentunya bukunya yang bisa dipercaya. Melihat kita di media sosial, tentunya itu juga yang bisa dipercaya. Insya Allah itu akan menjadi bahan kebaikan untuk kita, itu akan menjadi kebenaran untuk kita, dan insya Allah itu semuanya akan menjadi pencerahan untuk kita semua. Barangkali seperti itu. Nah, selanjutnya saya ini ingin menanyakan, kan semua orang itu sudah pastilah mempunyai gadget kan ya, sudah mempunyai handphone. Nah kan sering sekarang menginstal aplikasi YouTube. Nah di aplikasi YouTube itu kan enggak, tentu semua video itu kan banyak ya. Yeah. Nah yang saya ingin tanyakan itu, apa boleh peristiwa G30 SPKI itu ditayangkan maupun itu dinobatkan, apakah boleh? Nah, kita menjawabnya harus pakai ilmu, jangan pakai emosi atau pakai apapun yang jelek, jangan. Kita kan sudah ngaji di pesantren, ada kaidah fikih man jahila bisyai'in bahwa yujalu. Awas, jangan lupa kamu. Man jahila bisyai'in bahwa yujalu. Apa artinya? Barang siapa yang tidak mengetahui akan sesuatu, maka dia akan tertipu. Cepat atau lambat dia akan tertipu. Artinya kita jangan jadi orang bodoh. Kita harus belajar di pesantren, di sekolah, di dunia, dibantu dengan pripat-pripat, dengan seminar-seminar Islam. Kita bertanya kepada para ahli, para veteran yang memang tahu akan sejarah, supaya kita tidak tertipu, kita tidak dibodohi. Orang kenapa gampang dibodohi? Karena dia tidak tahu keilmuannya. Itu. Nah, pertanyaannya yang tadi, apakah sebaiknya itu ditayangkan atau tidak? Kalau melihat dan dihubungkan dengan kaidah fikih man jahila bisyai'in fahuwa yujalu, itu sebaiknya ditayangkan. Semua orang menonton. Makanya dulu itu ada nobar sampai semalam suntuk. Alhamdulillah sekarang ada channel-channel televisi itu menayangkan, alhamdulillah. Nah, kita ambil positifnya saja. Justru dengan ditayangkan kita akan tahu, oh ini yang benar, ini yang salah. Itu. Kita berterima kasih kepada yang telah menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa, yang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sebaiknya silahkan ditayangkan, silahkan membaca, karena memang seharusnya seperti itu, sehingga semua orang itu tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Nah itu, biar masyarakat yang menilai, biar seluruh rakyat Indonesia yang menilai mana yang benar, mana yang salah. Sebaiknya kita nonton gitu.
Nah itu, semoga menjadi keilmuan, dan sebaiknya dalam nonton juga itu kita dibimbing oleh yang ahli nanti sambil dijelaskan seperti itu. Karena dalam film tersebut itu tidak sembarangan, itu hasil dari bertanya kepada tim ahli, bertanya kepada sumber yang bisa dipercaya. Jadi membuat film G30 SPK itu tidak semudah yang dibayangkan. Itu melibatkan banyak orang, itu melibatkan semuanya. Itu. Jadi sebaiknya nonton, bahkan kalau bisa nonton bersama atau nobar. Nah seperti itu. Nah selanjutnya, apakah G30 SPK itu masih ada sampai sekarang? Oh, pertanyaannya ini lumayan tajam dan menukik ya. Ideologinya itu masih ada sampai kapanpun. Makanya jangan diberi celah, jangan diberi ruang untuk bangkit lagi. Pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita dukung pemerintah yang sah, kita dukung TNI dan Polri, kita bela dan jaga para ulama dan santri, kita jaga pejuang-pejuang negara kesatuan Republik Indonesia di bidangnya masing-masing. Jadi ideologinya itu masih ada, tidak akan padam. Gitu. Ideologinya itu ada. Gitu. Kalau ada pertanyaan seperti itu, paham nggak? Nah, itu. Apalagi coba? Nah, terkait masih adanya G30 SPKI ini didasarkan karena apa? Ya tentunya ini banyak faktor. Yang jelas karena hubungannya dengan politik, dengan siasat. Tentunya itu kalau politik artinya identiknya biasanya dengan kekuasaan. Artinya orang yang jahat ingin berkuasa. Itu paham oleh kita. Orang yang baik pun ingin berkuasa, tetapi orang yang baik dalam berkuasanya itu, dalam kekuasaannya itu untuk membela agama dan negara, untuk kemaslahatan. Makanya dalam agama itu dijelaskan ada hibdul nasli, hibdul akli, dan hibdul yang lainnya. Itu dijelaskan dalam kitab Jabul Jawami di antaranya. Ada yang wajib dipelihara, agama, akal kita, dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Masih G30 SPKI. Oh ya tentunya, silakan saja. Apa boleh ngobrol yang lain? Yang ini saja. Ya. Baik. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwasanya kita itu harus mengetahui lah lebih dalam tentang peristiwa G30 SPK ini, sebab tidak semua orang tahu mengenal hal peristiwa ini. Cuman hanya beberapa orang yang ahli, terutama yang veteran gitu ya Pak, yang mengetahui peristiwa ini. Bahkan almarhum kakek saya dulu itu pernah berbicara seperti ini. Dulu itu pernah datang ke kampung saya itu. Yeah. Sekitar tahun berapa ya, 1950-an lah, kurang lebihnya. Nah pada waktu itu dia itu mencari lima ulama di kampung saya itu, tapi alhamdulillah tidak ditemukan dengan izin Allah, mereka diselamatkan. Alhamdulillah. Yeah. Nah itu jadi bisa saya petik sisi baiknya, bahwasanya kita itu harus tahu tentang peristiwa ini gitu. Ya, jadi gini. Pertama tadi ada kaidah fikih man jahila bisyai'in fahuwa yajhal. Bahkan kita lihat ada kaidah juga dalam kitab Sulatul Taufik. Coba apa pernyataannya? Man lam ya'rif syara' yaqa'u fihi. Coba diulangi. Man lam ya'rif syara' yaqa'u fihi. Barang siapa orang tidak tahu akan sesuatu, maka dia akan terjerumus. Kita beri contoh yang sedikit humor lah. Kita tenang, ini kan kita ya ngobrol-ngobrol ya. Orang tidak tahu bahwa di depan itu ada tai kebo. Dia tidak tahu, terus saja ke depan. Kan itu nginjak tai kebo, kan dia tidak tahu. Mungkin gelap, mungkin dia itu tidak hati-hati. Nah seperti itu. Jadi di samping
kita tahu kaidah man jahila bisyai'in fahuwa, kita juga harus tahu kaidah man lam ya'rif syar'a yaqau fihi. Barang siapa orang tidak tahu akan sesuatu maka dia akan terjerumus. Artinya kita harus tahu semuanya. Meskipun dalam faktanya tidak akan tahu semuanya. Minimal kita tahu sebagian besar gitu. Terhadap narkoba kita harus tahu. Tapi yang jangannya apa? Mencobanya nggak boleh, mengkonsumsinya itu nggak boleh. Tapi tahunya itu harus. Kejelekan apapun termasuk komunisme, termasuk ateis, kita itu harus tahu supaya kita tidak terjerumus, supaya kita tidak ditipu oleh orang lain, supaya kita tahu jelas ini yang benar, ini yang salah. Itu. Yang benar adalah aswanya Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan kalau di MUI itu an-Nahdiyah, pakai an-Nahdiyah, Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Yang salah mana? Komunisme dan ateis, seperti itu. Artinya ini ada kaitannya dengan tauhid, dengan politik dan lain sebagainya. Artinya kita sebagai santri, kita sebagai kiai, kita sebagai tokoh masyarakat, di samping kita tahu, beritahu orang lain sebenarnya seperti apa kejadiannya. Gitu. Tentunya kita mengambil informasi ini dari orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan dalam bicaranya. Orang yang paham, yang ahli, dari sumber yang ahli, dari buku yang benar, sumbernya jelas, dari media sosial yang sumbernya jelas. Nah itu, ini orang itu harus tahu supaya tidak terjerumus, supaya tidak dibodohi. Nah seperti itu. Nah insya Allah, makanya kita berterima kasih kepada channel-channel TV itu yang menyiarkan G30 SPK itu, kita harus berterima kasih. Karena orang itu menjadi tahu ternyata TNI itu adalah pembela negara Indonesia, bahwa ulama itu adalah pembela negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun yang lainnya ada yang berbeda agama, umpamanya kita Islam, yang lain bukan Islam, tetapi maksudnya untuk membela negara Kesatuan Republik Indonesia tidak apa-apa. Siapapun orangnya silakan saja untuk membela negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan negara Kesatuan Republik Indonesia ini justru terdiri dari macam suku bangsa, banyak sukunya, banyak rasnya, itu sangat beragam. Beberapa pulau dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah. Justru dengan perbedaan ini kita harus bersatu dalam membela negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita utamakan keamanan, kenyamanan, ketertiban. Jangan sampai ada konflik di negara kita. Jangan sampai ada kericuhan, kerusuhan negara kita. Justru itu. Makanya ketika agama dan negara sudah sinergi, maka Indonesia, insya Allah negara Indonesia akan ada dalam aman, tentram dan damai. Kita lihat sekarang di Indonesia aman kita. Kita ambil contoh, jangan yang terlalu serius. Orang Jumatan di masjid, saking amannya di Indonesia, dia sampai tertidur sampai ngorok gitu. Itu saking aman. Di negara lain, naudzubillah daripada yang meletus bom, naudzubillah dari Indonesia itu aman, alhamdulillah. Nah itu berkat jasa semuanya yang membela negara Kesatuan Republik Indonesia, baik itu dari ulama, dari tentara, meskipun ada yang berbeda agama, ya tidak apa-apa. Karena kita lebih ke persatuan untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun komunisme, ateisme, dan paham-paham yang tidak sejalan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, yang tidak cocok dengan negara Kesatuan Republik Indonesia seperti komunisme dan ateisme, itu tidak boleh. Itu tidak boleh berkembang atau bangkit lagi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita sebagai santri, sebagai pelajar, ajak teman-teman kita harus tahu. Kebaikan saja bukan, semuanya harus tahu. Untuk apa? Pertama, supaya tidak terjerumus. Yang kedua, supaya kita tidak dibodohi. Nah itu insya Allah.
Tetapi awas, satu lagi, sumbernya kita dalam mendapatkan ilmu dan informasi harus yang benar dan jelas, dapat dipercaya, baik dari buku, baik dari veteran yang ahli, baik dari media sosial, intinya yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu kita dalam membela negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjutkan perjuangan pahlawan kita. Gitu. Ada lagi? Ini satu lagi ada Pak. Oh iya, gimana? Sebenarnya pertanyaan ini harus saya ucapkan di awal tadi ya, tapi baru ingat sekarang. Ya gak apa-apa, kita kan ini lagi ngobrol, lagi santai. Ya gak apa-apa, kita lagi santai. Pak, itu siapa tahu Bapak tahu. Iya. Apakah Insinyur Soekarno terlibat dalam peristiwa G30 SPKI ini? Sebab banyak orang yang mengatakan bahwasanya beliau terlibat dalam kasus ini tuh Pak. Dan pada tahun lalu itu B.J. Habibie itu almarhum B.J. Habibie berbicara begini, Insinyur Soekarno tak sebaik apa yang kamu kira. Saya merujunya langsung ke sana Pak. Jawaban iya, itu pertanyaan yang sangat bagus tetapi sulit untuk bagaimana itu menjawabnya. Tetapi yang paling pas menjawab itu wallahu a'lam. Allah yang maha tahu gitu. Marudin tidak bisa menjelaskan sampai ke sana. Itu harus dijelaskan oleh ahli karena Marudin itu bukan sejarawan, bahkan sebenarnya jawabannya ada tapi takut salah karena Marudin belum yakin sepenuhnya. Harus bertanya lagi dan bertanya lagi. Yang jelas gini Ki. Pertama kita kalau ditanya, kalau tidak yakin jangan. Cari dulu kebenaran. Karena kita hidup ini untuk apa? Mencari kebenaran. Kita sekolah sampai kuliah, kita pesantren lama 15 tahun itu kan. Kita untuk mencari kebenaran. Kalau tidak tahu kita wallahu a'lam saja. Gitu. Tapi sambil kita mencari tahu itu. Kita kan menurut ulama tidak semua harus selalu dijawab, tidak. Kita kalau tidak tahu ya tidak tahu, wallahu a'lam atau la adri kata ulama. Tetapi kita cari tahu juga kalau sudah yakin. Tetapi itu juga ada pertimbangan menurut kaidah fikih, apakah itu harus disampaikan atau tidak. Nah itu jawabannya seperti itu. Yang jelas kita harus punya patokan, harus bisa menarik benang merah bahwa komunisme, ateisme dan yang sejajar dengan itu tidak layak bangkit atau berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena negara Indonesia ini berlandaskan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang maha esa. Nah seperti itu. Jadi jawabannya sebetulnya ada, tetapi takut salah nih, takut salah. Gak boleh. Ini kan sekarang kita itu didengar oleh semuanya. Jadi kalau yang belum yakin, kita tidak tahu, jawab aja kita tidak tahu atau lagi. Tetapi sambil kita terus menggali kebenarannya seperti apa, gitu. Sehingga menjadi keilmuan, ilmu kita barokah, tidak menjadi hoax, tidak menjadi fitnah, karena kita gak boleh menyampaikan sesuatu yang fitnah, gak boleh. Karena kita merujuk kalau di ilmu itu 3G, benar, baik, dan maslahah. Ada lagi? Nah, mungkin dari saya cukup segini saja, karena saya belum tahu banyak nih. Tapi mungkin ada penjelasannya atau menjadi pencerahan sedikit? Ada. Alhamdulillah. Mungkin kita nanti bicara lagi hal-hal yang lain, tapi dalam kesempatan ini kita sekelumit mungkin membahas tentang G30 SPKI. Nonton ya? Nonton. Kita ambil ilmunya. Kalau bisa kita ambil Qurannya, hadisnya, itu buku-bukunya itu. Oh seperti ini tentang ternyata seperti ini. Sambil kita lihat apa? Kita kan membalik. Kita kan dai, kita kan itu penceramah, ngajar santri dan sebagainya. Sudah sepatutnya kita tahu. Sudah sepatutnya kita tahu semuanya. Nah, mungkin sekian dari pertanyaan yang saya lontarkan itu. Ya. Kalau pencerahan ada sedikit. Alhamdulillah. Jadi saya ingin tahu gitu. Iya. Meskipun tidak banyak, tapi setidaknya tahu sedikit lah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Nah itu barangkali Pak Nurdin bukan ahli, tetapi kalau yang tahu sampaikan, yang belum tahu tidak akan perlu disampaikan, takut salah. Jangan sampai dalam mudilun, tetapi sambil kita menyebutkan tidak tahu, sambil kita
aji dan kaji dan cari kebenarannya. Kita di lain waktu kita ngobrol yang lain. Ternyata ngobrol seperti ini seru ya, seru jadi ilmu, insya Allah jadi ibadah, jadi maslahat. Semoga manfaat untuk semuanya. Ya kan dulu gitu. Ya. Mau kemana sekarang?